Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama Ibu Ani Novianti. Pada kali ini kita akan membahas sebuah teks, yaitu teks eksposisi yang ada pada kelas 10 di tingkat SMA. Sebelumnya waktu kalian di SMP, kalian juga telah mengenal ya apa itu teks eksposisi. Nah, pada tingkatan SMA, kalian akan lebih mendalam lagi mengenai apa saja yang ada di dalam teks eksposisi sampai nanti menyusun teks eksposisi dengan benar dan baik. Yang pertama, di sini di KD 3.3 yaitu kita membahas pada kali ini mengidentifikasi struktur, isi, permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi yang didengarkan atau yang dibacakan. Yang kedua ada 4.3 yaitu mengembangkan isi teks eksposisi secara lisan maupun tulisan. Ya. Lalu tujuan untuk pembelajaran kali ini yaitu agar kalian dapat menggali apa saja struktur yang ada di dalam teks eksposisi tersebut. Yang kedua, kalian dapat bisa membedakan apa itu fakta, apa itu opini yang ada dalam teks eksposisi. Sebelum kita melanjut ke jenjang berikutnya, kalau fakta itu adalah suatu hal yang benar-benar nyata dan sudah terjadi, sedangkan opini adalah pendapat seseorang pada suatu topik atau permasalahan. Nah, apakah kalian tahu apa sih teks eksposisi itu? Ya, teks eksposisi adalah sebuah teks yang mengandung sejumlah informasi yang isinya bertujuan untuk menjelaskan dan mengungkapkan gagasan berdasarkan argumen yang kuat untuk meyakinkan pembacanya. Yang kedua, ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, menjelaskan informasi. Yang kedua, menggunakan gaya informasi yang bersifat persuasif, yaitu mengajak. Yang ketiga, menggunakan bahasa dan kata baku. Yang keempat, menyampaikan secara lisan, lugas dan jelas. Yang kelima, isinya tidak memihak atau tidak memaksakan kemauan penulis. Jadi, inilah adalah ciri-ciri teks eksposisi, di mana teks eksposisi itu menjadi sebuah teks yang menyatakan atau membahas sesuatu yang tentang topik dan dibahas dengan di dalamnya berupa argumen-argumen dari para ahli atau pendapat-pendapat seseorang. Nah, ini yang kita pertama akan bahas, yaitu struktur dan teks eksposisi. Pada struktur terdapat tesis, yang kedua argumentasi, yang ketiga adalah penegasan ulang. Nah, di sini akan Ibu tayangkan penjabarannya. Tesis itu adalah merupakan pernyataan umum mengenai suatu permasalahan yang akan diangkat di dalam sebuah teks eksposisi. Jadi biasanya teks eksposisi itu berada pada awal paragraf dalam sebuah teks. Jadi adalah masalah yang akan dibahas pada berikutnya, pada argumennya, nanti ada penegasan ulangnya. Jadi topik apa yang akan dibahas itu akan disebut tesis. Yang kedua adalah argumentasi. Argumentasi merupakan alasan dan data mengenai permasalahan yang di tengah dibahas. Argumentasi yang disampaikan penulis berisi objektif dan tidak memiliki kepentingan tertentu, yaitu di sini argumentasi adalah sebuah pendapat-pendapat dari para ahli atau para seseorang tentang masalah yang akan dibahas. Yang ketiga ada rekomendasi. Rekomendasi itu bisa juga disebut dengan penegasan ulang, yaitu penulis menegaskan kembali pernyataan pendapat yang ditulis diawali paragraf
serta mendukung pernyataan tersebut dengan bukti-bukti faktual. Di sini bukti faktualnya yaitu ada pengetahuan, yaitu apa? Yaitu fakta, itu kebenaran atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengalaman atau pembelajaran. Ya. Selanjutnya adalah pengetahuan. Nah, pada teks eksposisi di sini juga ada menggali pengetahuan, di mana menggali pengetahuan itu adalah isi yang ada pada teks tersebut apa yang akan dibahasnya, yaitu di sini pengetahuan adalah fakta, kebenaran, atau informasi yang diperoleh dari masalah yang sedang dibahas. Selanjutnya ada fakta dan opini. Fakta adalah sebuah keadaan, kejadian, atau peristiwa yang benar dan bisa dibuktikan. Jadi ada pembenarannya, ada buktinya. Sedangkan opini adalah suatu sikap atau pendapat seseorang mengenai sebuah keadaan yang pernah atau yang belum terjadi. Opini sangat dipengaruhi oleh perasaan, pikiran, keinginan, sikap, pengalaman, pemahaman, keyakinan pada setiap individu. Jadi opini di sini adalah pernyataan pendapat-pendapat seseorang tapi yang belum ada yang belum dilaksanakan atau belum terbukti. Nah, contohnya misalkan di sini Ibu punya contoh paragraf eksposisi tentang COVID-19. COVID-19 adalah sebuah penyakit yang melanda dunia saat ini. Dengan jumlah korban jiwa mencapai ribuan orang, penyakit ini dengan cepat dinyatakan sebagai sebuah pandemi. Pemberian status tersebut memang bukan tanpa alasan. Penyebaran virus ini memang sangat cepat. Bukan hanya penyebaran warga di negara asal, virus ini juga dengan cepat menyebar di seluruh dunia. Banyak negara yang telah tercatat adanya korban di tempat mereka, tidak sedikit dari antara yang berujung kepada kematian. Hal inilah yang kemudian menjadikan penyakit ini begitu ditakuti. Salah satu hal yang menuntut peranan besar adalah gaya hidup masyarakat, gaya hidup yang kurang sehat, yang kurang bersih, menjadikan virus tersebut mudah masuk dan menyebar dengan cepat. Oleh karena itu, penyebaran virus ini harus dilakukan dengan cepat. Untuk menghadapinya sebagai sebuah pandemi diperlukan kerja keras semua negara. Ya. Jadi COVID-19 ini kalian sudah tahu ya bagaimana penyakit itu melanda kita baik di tingkat terendah dari RT sampai di tingkat dunia. COVID ini sangat menakutkan. Nah, ini adalah struktur yang ada dalam teks eksposisi tadi. Yang permasalahannya adalah COVID-19. Yang Ibu beri warna biru ini adalah sebuah tesis, yaitu COVID-19 adalah sebuah penyakit yang melanda dunia saat ini. Itu disebut dengan tesis atau masalah. Yang selanjutnya yang berwarna hijau biru ini ada sebuah argumentasi di mana banyak orang-orang berpendapat bukan hanya di negara kita atau negara asal, tapi negara lain pun sama banyak yang terjangkit dengan virus ini. Nah, yang terakhir di warna kuning itu adalah penegasan ulang, di mana di dalamnya yang tadi dibahas dari argumentasi dan tesis kita ulang kembali dan diperkuat lagi ada di penegasan ulang. Nah, itu saja dari Ibu yang bisa Ibu sampaikan untuk pembelajaran teks eksposisi pada kali ini, yaitu yang diisinya ada struktur, ada isi, dan ada pengetahuan. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan yang tidak dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.